Pull! Oh! Ya! Halo teman-teman, di video kali ini kami akan mengerjakan dan menjelaskan soal-soal dari aturan sinus, kosinus, dan tan. Nah, di video kali ini juga kami akan bahas soal pembuktian. Makanya nonton sampai habis ya. Soal yang pertama, ada segitiga ABC, diketahui A per B-nya sama dengan 2 ditambah akar 3, gamanya atau sudut gamanya itu 60 derajat. Nah, soalnya itu tentukan besar sudut alfa dan sudut beta. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat segitiganya dulu. Kita beri ini titik A, ini B, ini C. Sudut alfa berada di A, sudut beta berada di B, dan sudut gamma berada di C. Sisi A-nya berhadapan dengan sudut alfa, dan sisi B-nya berhadapan dengan sudut beta, dan sisi C-nya berhadapan dengan sudut gamma. Nah, dalam segitiga ABC, alfa ditambah beta ditambah gamma itu sama dengan 180 derajat. Nah, di sini tadi diketahui gammanya itu 60 derajat. Kita tulis ulang, alfa ditambah beta, kita ganti gammanya menjadi 60 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, alfa ditambah beta sama dengan, kita kurangkan kedua sisinya dengan 60 derajat. 180 derajat dikurang 60 derajat. Ini jadinya alfa sama beta sama dengan 120 derajat. Atau bentuk lainnya, alfa sama dengan 120 derajat dikurang beta. Di sini kita akan menghilangkan alfa dan mengekspresikan semuanya dengan beta. Jadi, selanjutnya kita menggunakan aturan sinus, yaitu A per sin alfa sama dengan B sin beta sama dengan C sin gamma. Nah, di sini karena yang diketahui di soal itu hanya nilai A dengan B saja, yaitu 2 tambah akar 3, maka kita hanya menggunakan A sin alfa sama dengan B sin beta, bukan C per sin gamma. Kita tulis A sin alfa sama dengan B sin beta. Nah, karena di soal tadi yang kita itu kan A per B, maka kita akan ubah ini bentuk menjadi A per B, yaitu dengan cara kali silang. A dikali sin beta, jadinya A sin beta, B sin alfa dikali B, ini jadi B sin alfa. Nah, selanjutnya agar menjadi A per B, kita bagi kedua ruas itu dengan B sin beta. Nah, sin beta dibagi sin beta kan? Ini kita coba sisa satu. Sin B dibagi B, jadinya A per B sama dengan sin alfa per sin beta. Nah, kan yang diketahui dari apa tadi dari soal A per B itu sama dengan 2 ditambah akar 3. Berarti sin alfa per sin beta sama dengan 2 ditambah akar 3. Nah, kita kembali lagi ke persamaan awal yang tadi, yaitu alfa sama dengan 120 derajat dikurang beta. Kita substitusikan nilai alfa ini ke dalam bentuk sin alfa per sin beta. Jadinya, nah, saya tulis ulang saja.
alfanya tadi kan sama dengan 120 derajat dikurang beta. Kita substitusikan nilai alfanya ke sin alfa ini tadi. Jadinya sin 120 derajat dikurang beta per sin beta sama dengan 2 ditambah akar 3. Nah, teman-teman, coba kalian ingat, ini sin 120 derajat dikurang beta, kita bisa mengerjakannya menggunakan sin dari jumlah selisih sudut, yaitu sin alfa, yaitu sin A, rumusnya sin A dikurang B sama dengan sin A cos B ditambah dikurang cos A sin B. Di sini A-nya itu 120 derajat dan B-nya beta. Jadinya sin 120 derajat dikurang beta sama dengan sin 120 derajat cos beta dikurang cos 120 derajat sin beta. Oke, coba kalian ingat tabel trigonometri, yaitu nilai dari 120 derajat akar 3 per 2. Sin 120 derajat itu akar 3 per 2. Dan cos dari 120 derajat itu negatif setengah. Kita substitusikan nilai-nilai ini ke sin 120 derajat dikurang beta. Sin akar 3 per 2 cos beta dikurang setengah dikurang negatif setengah sin beta. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai dari sin 120 derajat dikurang beta ke perbandingan yang ini tadi. Kita terus masih dari perbandingannya. Sin 120 derajat dikurang beta per sin beta sama dengan 2 ditambah akar 3. Nah, nilai dari sin 120 derajat dikurang beta tadi kan ini. Kita tulis ulang saja akar 3 per 2 cos beta ditambah setengah. Ini kan negatif dikali negatif positif sama dengan sin beta sama dengan 2 ditambah akar 3. Selanjutnya kita kurangkan kedua ruas dengan setengah. Jadinya akar 3 per 2 cos beta ditambah setengah. Sorry. Bukan kurangkan, kita kan tadi tulis ulang pertengahan. Kita tulis ulangnya itu sin beta. Nah, selanjutnya kita tulis ulang akar 3 per 2. Nah, cos beta per sin beta itu kan sama dengan kontangen. Berarti kita tulis dari sini kontangen beta dan sin beta per sin beta itu kan tapi kita tulis saja setengah sama dengan 2 ditambah akar 3. Nah, baru sekarang kita kurangkan setengah di kedua ruas. Akar 3 per 2 kontangen beta ditambah setengah dikurang setengah sama dengan 2 ditambah akar 3 dikurang setengah. Nah, kan setengah dikurang setengah habis. Berarti kita harus masuk dari bagian ini yang ketiga kontangen
Penyebut di sini itu 1, berarti 2 dikali 1 ditambah 2 kan 4, berarti 4/2 dikurang setengah, itu sama dengan 3/2. 3/2 ditambah akar 3. Nah, di sini kita akan mencari nilai kontangen beta dulu. Jadinya kita kalikan kedua ruas dengan 2 per akar 3. Ini menjadi 2 per akar 3 dikali akar 3 per 2 kontangen beta sama dengan 2 per akar 3 dikali 3 per 2 tambah akar 3. Ini menunjukkan Halisto. Ini kan sisa 1 kontangen beta. Atau kita bisa tulis kontangen beta saja, jangan disatukan 1 kali kontangen beta. Ini sama dengan kita pisahkan dulu. Ini menjadi 2 akar 3 dikali 3/2 ditambah 2 akar 3 dikali 2. Ini menjadi 3 per akar 3 ditambah ini kan hasilnya 3 tambah 2. Nah, ini menjadi akar 3 ditambah 2. Kontangen beta ini kita bisa ubah menjadi tan agar lebih mudah dicari sudutnya nanti. Ini menjadi tan beta sebenarnya 1 per kontangen beta. Kita dapat tulis ulang 1 per akar 3 atau 2 ditambah akar 3. Kita rasionalkan, ini kan menjadi 3 dikali 2 dikurang akar 3 2 nilainya itu 2 kurang akar 3. Nah, teman-teman, coba kalian ingat, kan tan 15 derajat itu sama dengan 2 dikurang akar 3. Berarti tan beta ini sama dengan 2 kurang akar 3. Dan sudut B jadi 2 kurang akar 3. Nah, selanjutnya kita mencari sudut alfa. Rumus sudut alfa tadi 120 derajat dikurang beta. Nah, kita dapat tulis 120 derajat dikurang nilai betanya. Kan sudut betanya tadi itu 15 derajat. Kita bisa kurangkan 15 derajat. Ya, jadinya 1,5. Dapat disimpulkan sudut alfa sudut betanya itu 15 derajat dan sudut alfa 105 derajat. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuktikan bahwa dalam sebuah segitiga ABC berlaku A kurang B per A tambah B sama dengan tan A kurang B per 2 tan gamma per 2. Cara pembuktiannya adalah yang pertama, kita gunakan aturan sinus. A sama dengan 2R sin alfa, B sama dengan 2R sin beta. Di mana R-nya di sini adalah jari-jari lingkaran segitiga. Maka A kurang B per A tambah B
sama dengan alfa kurang beta per alfa tambah beta. Langkah yang kedua kita gunakan jumlah atau selisih sinus. Alfa kurang beta sama dengan 2 cos alfa kurang beta per 2 sin alfa tambah beta per 2. Alfa tambah beta sama dengan 2 sin alfa tambah beta per 2 cos alfa kurang beta per 2. Sorry teman-teman, di sini sebenarnya adalah penjumlahan dan di sini pengurangan. Jadi alfa kurang beta per alfa tambah beta sama dengan 2 cos alfa tambah beta per 2 sin alfa kurang beta per 2 per 2 sin alfa kurang beta per 2 cos alfa tambah beta per 2. Oke teman-teman, langkah yang ketiga susun kembali menjadi A kurang B per A tambah B sama dengan tan A kurang B per 2 cos A tambah B per 2. Oke teman-teman, karena pada segitiga alfa tambah beta tambah gamma sama dengan pi, maka alfa tambah beta sama dengan pi kurang gamma, dan cos alfa tambah beta per 2 sama dengan cos pi kurang gamma per 2. Pi dengan gamma ini kita tulis terpisah menjadi cos pi per 2 kurang gamma per 2. Dengan demikian kurang B per A tambah B sama dengan tan alfa kurang beta per 2 tan gamma per 2. Nah, saya akan mengerjakan nomor 3, yaitu buktikan bahwa dalam setiap segitiga ABC berlaku tan alfa sama dengan A kali sin gamma dibagi B kurang A cos gamma. Yang pertama itu, langkah yang pertama, aturan dari sinus. A per sin alfa sama dengan D per sin beta sama dengan C per sin gamma. Langkah berikut itu, dalam aturan sinus terdapat
konstanta yaitu 2R. Jadi A sama dengan 2R sin alfa, B sama dengan 2R sin beta. Langkah yang kedua, substitusikan langkah yang kedua, substitusikan peruas kanan, di mana A sin gamma dibagi dengan B kurang A cos gamma. Kita substitusikan nilai A dengan B, di mana nilai A nya tadi 2R sin alfa dikali dengan sin gamma dibagi nilai B nya 2R sin beta dikurang dengan 2R sin alfa kali cos gamma. Itu kita faktorkan 2R sama dengan sin alfa dikali sin gamma dibagi dengan sin beta dikurang sin alfa kali cos gamma. Langkah yang ketiga itu menggunakan sudut segitiga. Dalam segitiga terdapat alfa tambah beta ditambah gamma sama dengan pi, di mana betanya itu sama dengan pi dikurang alfa ditambah dengan gamma. Sin beta sama dengan pi dikurang alfa ditambah gamma. Jadi teman-teman, kita memakai sudut identitas trigonometri, yaitu sin alfa ditambah dengan gamma. Sin beta sama dengan sin alfa dikali cos gamma ditambah dengan cos gamma kali sin alfa dikali cos gamma dikali cos alfa dikali sin gamma. Pada itu kita substitusikan sin B ke penyebut. Yang dimana penyebutnya itu sin B, sin beta dikurang sin alfa dikali cos gamma. Kita substitusikan nilai sin B ini jadi sin alfa dikali cos gamma ditambah cos alfa dikali sin gamma dikurang sin alfa kali cos gamma dengan sin A kali cos gamma sama dengan ini kita coret jadi cos alfa kali sin gamma. Berikut itu sederhanakan kepecahan ruas kanan, yaitu sin alfa kali sin gamma
dibagi dengan cos alfa kali sin gamma. Kita coret ini jadi sin alfa per cos gamma. Sin alfa per cos gamma itu tan alfa. Jadi kesimpulannya tan alfa sama dengan A sin gamma per B kurang A cos gamma. Terbukti bahwa tan alfa sama dengan A sin gamma dibagi dengan B kurang A cos gamma. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Bunyi soalnya, dalam segitiga ABC diketahui 3 sin alfa ditambah 4 cos beta sama dengan 6, 4 sin beta sama dengan 3 cos alfa sama dengan 1. Tentukan besar sudut C. Untuk menentukan besar sudut C, kita harus mulai dari langkah yang pertama, yaitu kuadratkan kedua persamaan. Yang pertama, 3 sin alfa ditambah 4 cos beta kuadrat sama dengan 6 kuadrat. 3 sin alfa dikali 3 sama dengan 9 sin kuadrat alfa ditambah 2 dikali 3 sama dengan 6 dikali 4 sama dengan 24 sin alfa cos beta ditambah 4 cos beta dikali 4 sama dengan 16 cos kuadrat beta sama dengan 6 dikali 6 sama dengan 36. Yang kedua, 4 sin beta ditambah 3 cos alfa kuadrat sama dengan 1 kuadrat. 4 sin beta dikali 4 sama dengan 16 sin kuadrat beta ditambah 2 dikali 4 dikali 3 sama dengan 24 sin beta cos alfa ditambah 3 cos alfa dikali 3 sama dengan 9 cos kuadrat alfa sama dengan 1. Langkah yang kedua, jumlahkan kedua persamaan. Menjadi 9 sin kuadrat alfa ditambah 9 cos kuadrat alfa ditambah 16 cos kuadrat alfa cos kuadrat beta ditambah 16 sin kuadrat beta ditambah 24 sin alfa cos beta ditambah 24 sin beta cos alfa sama dengan 37. Langkah yang ketiga, sederhanakan persamaan. Menjadi 9 sin alfa tambah cos alfa kuadrat ditambah 16 cos beta ditambah sin beta kuadrat ditambah 24 sin alfa cos beta ditambah sin beta cos alfa sama dengan 37. Langkah yang keempat, kita gunakan identitas
trigonometri. Pada identitas trigonometri, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi 9 sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per 15 cos kuadrat beta ditambah sin kuadrat beta ditambah 24 sin alfa cos beta ditambah sin beta cos alfa sama dengan 37. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi 9 dikali 1 tambah 16 dikali 1 tambah 24 sin alfa ditambah beta. Jadi 9 dikali 1 ditambah 16 dikali 1 sama ditambah 24 sin alfa ditambah beta sama dengan 37. 9 dikali 1 sama dengan 9 ditambah 16 dikali 1 sama dengan 16 ditambah 24 sin alfa tambah beta sama dengan 37. 9 ditambah 16 sama dengan 25 ditambah 24 sin alfa tambah beta sama dengan 37. 24 sin alfa tambah beta sama dengan 37. Positif 25 pindah ruas ke kanan menjadi min 25. Jadi 24 sin alfa tambah beta sama dengan 37 kurang 25 sama dengan 12. Sin alfa tambah beta sama dengan 12 per 24. Jadi sin alfa ditambah beta sama dengan 1 per 2. Yang kelima adalah cari nilai alfa ditambah beta. Alfa ditambah beta sama dengan sin 1 per 2. Sin 1 per 2 sama dengan 30 derajat dan 150 derajat. Langkah yang keenam adalah analisis kemungkinan. Alfa ditambah beta sama dengan 30 derajat. Jika alfa ditambah beta sama dengan 30 derajat, maka sin alfa kurang dari sin 30 derajat sama dengan 1 per 2 dan cos beta lebih besar dari cos 30 derajat sama dengan akar 3 per 2 sama dengan 1. Jadi 3 sin alfa ditambah 4 cos beta sama lebih kecil dari 3 dikali 1 per 2 ditambah 4 dikali 1 sama dengan 1,5 ditambah 4 sama dengan 5,5. Nilai ini bertentangan dengan persamaan pertama. Jadi alfa ditambah beta sama dengan 30 itu tidak mungkin. Karena 30 tidak mungkin, maka kita gunakan serat alfa ditambah beta sama dengan 150 derajat. Yang ketujuh, tentukan besar sudut
adalah gamma sama dengan 180 derajat. Karena alfa ditambah beta sama dengan 150 derajat, jadi 150 derajat ditambah gamma sama dengan 180 derajat. Gamma sama dengan 180 derajat dikurang 150 derajat menurut tekanan menjadi negatif 150 derajat. Gamma sama dengan 180 derajat kurang 150 derajat sama dengan 30 derajat. Jadi besar sudut C sama dengan 30 derajat. Demikian pembahasan soal dari kami terkait aturan sinus, kosinus, dan tangen. Semoga pembahasan soal ini dapat menambah pemahaman kita terkait aturan sinus, kosinus, dan tangen. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan komen.